masyarakat yang kondusif itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas kita bersama. Persaudaraan Nusantara Sumsel Bersatu sebagai sebuah organisasi lintas agama, lintas etnis, lintas suku, dan lintas profesi berusaha menggali potensi dan aspirasi dari bottom up, dari bawah, sehingga akan lahir nanti kerja-kerja dan program yang memang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tentunya dengan mengandalkan berbagai pihak. Tahap awal TMSD Palembang berusaha mengajak bersinergi dan berkolaborasi berbagai pihak, diantaranya kali ini dengan Camat Ilir Timur 1 Palembang, lalu juga menggandeng pihak JMSI, Jaringan Medeseban Indonesia Sumsel, dan juga Universitas Palembang atau Unpal. Dari sebuah diskusi di awal ini sepertinya akan lahir program Kampung Santri di 13-14 Ilir Palembang. Tentunya tahap berikutnya juga akan lahir program-program dan kerja lain yang mungkin bisa digarap bersama, bukan hanya melibatkan Unpal, tetapi juga lembaga pendidikan lainnya dan juga organisasi-organisasi lainnya. Bagaimana? Pertemuan pertama ini dilaksanakan di kantor Camat Ilir 1 Palembang bersama Dr. Andes Esman Paridi MSI, Ketua PNSB Palembang Hadi Prayogo, Herman Pembina PNSB, lalu Abdullah Rasid Dekan Fakultas Ekonomi Unpal, dan Agus Harjal Alwi Cimat, Ketua JMSI Sumatera Selatan. Banyak bisa kita lakukan. Di sini ke Bapak adalah saya sudah sampaikan ke Pak Syahrial Usman bahwa pengurus PNSB ini hendaknya juga mencapai ke tingkat kecamatan, nah, gitu Pak, sehingga skupnya itu lebih dalam lagi. Jadi saat ini masih kota ya? Masih kota saja. Nah itu kira-kira. Nah apakah misalnya dimulai dari kecamatan Bapak atau seperti apa? Intinya adalah pelestarian ekonomi, budaya, kemudian paguyuban supaya kayak kemarin kita vaksin Pak. Jadi sekitar 400 lebih, 450 kalau nggak salah. Kota, Provinsi. Karena provinsi gitu ya? kerjasama dengan iya. dinas kesehatan provinsi. Nah kira-kira itu ya, selebihnya yang ngobrol-ngobrol aja. Benar. Jadi kami kemarin rapat di Fakultas Ekonomi Palembang, Pak Camat, salah satunya kami juga dari Fakultas mendukung untuk program kelurahan atau desa binaan itu Pak. Jadi kita lihat memang untuk dengan kondisi sekarang tentu kita harus bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satunya sebenarnya masyarakat ini sudah ada potensi semua Pak. Kelurahan-kelurahan itu kan saya yakin di Kecamatan Ilir Timur 1 yang Bapak pimpin ini sudah ada potensi yang sudah ada. Mungkin harus kita launchingkan atau apa? Masih ada sebungkus itu? Siapa? Lebih ada sebungkus. Iya. Bisa kita masukkan ke agenda kita Pak, bersama. Syukur-syukur kalau memang di kecamatan sini ada agenda, mungkin kita kebersamaan saja, mungkin Pak Camat, untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat ini Pak Camat, khususnya di sini. Jadi kalau ada program-program baik di kecamatan atau di Pemkot, pemerintah kota, kita bisa share untuk
kegiatan pemberdayaan ekonomi. Banyak bisa kita lakukan Pak, mungkin Bapak juga sering melakukan pelatihan-pelatihan untuk UKM misalnya kan, kemudian juga seminar atau juga dengan pameran, festival, talkshow atau bagaimana, dengan nanti kita juga mengundang perusahaan sehingga tidak hanya terbebani oleh pemerintah kota, tentu juga dari pihak perusahaan. Kita juga minta dari CSR gitu kan dan lain-lainnya bisa kita lakukan seperti itu. Dan saya harapkan juga nanti di syariah juga bisa kawan-kawan di syariah, BSI dan lain-lain itu bisa mendukung juga. Saya yakin sehingga baik yang sifatnya konven atau juga syariah itu bisa hidup seperti itu Pak. Sekarang sudah, tapi berjalannya kan masih berhati-hati. Dengan media yang sekarang sudah ada. Tingkat kota Palembang. Jadi memang saat ini paguyuban ini jadi tren kan? Ya. Karena sudah banyak aku dengar paguyuban celi, kata makanan itu Iya, macam-macam lah paguyuban. Ya. Makanan Palembang, khas Palembang. Lebih mengarah ke produk makanan. Makanan ini lebih mengarah bisa ke budayaan, bisa sosial, bisa Ekonomi. wisata, benar Pak. kan bisa bawa ekonomi Nusantara tadi kan bisa segala aspek atau bisa kita bangun, termasuk sosial politik mungkin dalam ini kan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban negara semakin kondusif. Jadi zero konflik. Dengan adanya paguyuban ini kita bisa saling sharing di dalam itu. Sana itu berbagai etnis masuk. Terus makanya kita menjaga kita etnis aman ya. Dan pembangunan tetap berjalan. Cuma kita mau upaya-upaya hancur dalam perjalanan. Jadi kasihan kan. Jadi masyarakat kurang, masyarakat itu tambah terpuruk. Jadi menang jadi arang, kalah jadi abuah kan. Jadi ya terus sangat bersyukur kalau paguyuban ini ingin mengembangkan di Kecamatan Cisandung. Karena ibaratnya kita ini berada di atas Pak. Paguyuban ini. Tanpa dimulai dari bawah, luar biasa. Kalau mereka ingin menghilangkan image kampung narkoba di situ. Yang kami buntu, 13-14, bukan kami buntu. Kami buntu lebih parah lagi. IT1 ini rawan narkoba 13-14. 13-14. Jelir. Alir arah 16 ini. Dan masyarakat situ berkeinginan untuk menjadikannya Kampung kampung santri. Kaget itu, luar biasa dia membalik pikiran image masyarakat itu. Memang caranya berubah. Jadi mereka sudah membenahi, membangun TPA, membangun masjid, membangun TPA, membangun masjid, pendidikan agama, mulai itu. Nah, itu sebenarnya itu mulai dari masyarakat Pak. Masyarakat yang sudah mulai gerak Pak ya? Mulai gerak. Nah, itu yang akan mempermudah paguyuban ini. Kalau kita dari top down, program itu susah benar. Alhamdulillah Kesadaran dari bawah. Tinggal sinergi mana? Tinggal nyambung baik. Itu juga di 13-14 saudara kamu santri ini. Ini akan jelaskan potensi yang ada di Kecamatan satu yang mulai bergulir. Bagian Bapak sampaikan tadi kan di Kampung KB. Itu sudah banyak kerajinan-kerajinan yang memanfaatkan limbah rumah tangga. Misalnya hasil jahit-jahit potongan-potongan itu kan dibuang, dijadikan gesek kaki. Ini potongan baju menjadi mereka yang kalau dibawa bakar kan, gesek kaki mana bermanfaat. Plastik dijadikan juga alat-alat yang bisa menghasilkan uang secara ekonomi kan, itu dilepas. Kemudian di D3 ini ada kampung tahu, sudah lama terkenal. Kampung tahu. Sini Pak ya? Ini kampung dingin, itu Chinese rata-rata di situ. Iya, memang. Kalau itu puluhan limbah masih sekarang Pak. Masih keluhan ini. Apa kabar beritanya? Aku sudah 3 kali Pak mengundang pemilik owner tahu itu di sini apa Masih ya? untuk membenahi Pengolahan limbah. pengolahan limbah itu kita sharing gitu kan. Kalau mengenalkan pemerintah kan mungkin sulit ya kan. Kemudian kita dulu yang memulai. Secara teknis sebenarnya agak mudah. Ya, kita pakai paralel khusus kan ke satu pembuangan masing-masing ya. Dari rumah mereka mau taruh dewek. Kalau di jalan sharing itu mungkin pemerintah gitu. Paralel khusus, di khususnya tetap air hujan kalau karet biasa, jadi bertingkat.
ada paralel khusus limbah, paling tidak itu konsep waktu itu kan. Belum jalan ya. Belum jalan. Kemudian untuk penataan lingkungan yang kesan-kesan itu ya ditanami, tinggal pot, ada penghijauan. Kalau ada lokasi lapangan yang terbuka, buat kuliner gitu. Iya, benar. Jadi benar, tahu itu benar. tidak hanya jadi apa jual mentah. Benar. Apalagi lingkungan sini kan cuma mahasiswa. Kalau ada kuliner sini kan tempat nongkrong. Iya. Iya. Di sini kan kantor kecamatan ini kan bisa di Kata Ismail dulu kan. Jadi Tigo ini karena kondisi tahu bisa kita kelola. Jadi Itu mesti pakai itu apa yang jurusan kimia tuh Pak. Iya. Itu tahu tuh limbahnya itu ada zat kimianya tuh yang bisa dijadikan apa tuh dia. Ya aku coba jingin. Coba di internet. kalau masalah formalin di sini mungkin tidak ya. Iya, tidak. Produksi. Kami di sini mungkin bisa sinergi saja, Pak. Sinergi, mari kita tingkatkan bersama untuk meningkatkan ekonomi yang ada sekarang ini, khususnya untuk masyarakat yang di bawah ini. Saya yakin kan di sini misalnya ada kampung KB kan, kampung KB itu kan sudah ada produksi masyarakat di situ, Pak. Nah kalau di potensi di kecamatan Inti satu ini sudah ada berapa diproduksi formalin, padahal bukan produksi mereka itu. Nah jadi belum tentu di pasar kita ada formalin, diproduksi awal ada formalin. Tidak serta merta karena ulah pasar. Karena mereka pesan. Tapi nah ini Pak. Jadi artinya secara formal termasuk, secara informal itu kan Bapak juga kan sebagai inspirator ya Pak ya, karena si Pak Adi ya, sebagai ininya yang punya masyarakat dari ininya itu. Supaya ini jalan. Kalau kiri tidak jalan, ini ngomong baik, ini tidak kata yang ininya tidak jalan itu. Kan lawannya istilahnya, kawan lah. Aku menggambarkan kondisi sebenarnya di titik satu kan mungkin itu bisa jadi masukan untuk bagaimana kita meramunya ini Pak. Ya benar, terima kasih ya. Bahwa di daerah lapangan Hatta. Nah lapangan Hatta itu konsep itu lagi dijadikan kampung Mandarin. Kampung Mandarin. Ya, karena ini banyak teknik. Jadi kita coba memang etnis Mandarin terlihat di situ. Kalau ada laporan pion macam itu kan. Oh, cantik. Ya, seperti ada tempat khusus jajanan kuliner. Di mana ada? Apa? Di Tangerang ya? Nah, itu pun tidak bisa dilakukan kalau konsepnya dari atas. Benar. Pasti kita ngumpulkan warga. Dengan adanya konsep dari bawah kampung santri, mereka sudah mulai Pak membangun TPA. Oh, TPA. Ya, jadi mewajibkan setiap kakak itu anaknya harus masuk TPA. Out ya. Oh, jadi program mereka dan mereka keluar dari situ kalau sudah tamat mereka harus ngajar yang lain-lain juga mengambil. Nah, mewajibkan satu kakak harus ikut TPA satu luar biasa. Mewakili keluarga makin banyak makin bagus, itu kan ada program dari bawah. Dan mereka sudah membangun memang. Ya, aku sudah ada foto, sudah cek ke tempat TPA itu. Biasa bagus. Tahap awal ini kita mencari aspirasi mereka. Kayak seperti ini JMSI nanti di media buat kawan. Iya, siap. Jadi kita kumpulkan. Iya. JMSI nasional nanti gaulnya ke nasional. Nah, kita JMSI. Ya. Lingkungan dan tadi. Nah Pak, satu lagi Pak nih. Beliau ini apa? Ketua apa pendiri? Ketua JMSI Sumsel. SDI. Jadi kalau ada kegiatan saya bisa share blast ke nasional. Oh, Ceritakan Pak. Jadi JMSI saya ini kok. ketua jaringan media cyber Indonesia untuk Provinsi Sumatera Selatan. Pemilik media, Pak. Ya, pembangunan suara Nusantara dan Korea. Pemilih. Iya, JMSI itu pemilik. Kalau gitu bisa Jaringannya itu kuat Pak. Kalau satu berita itu misalnya kampung narkoba, jadikan kampung santri, saya bisa blasting ke nasional. Bisa berapa ratus media online Pak. Ini gaul kegiatan di satu secara nasional. Tapi kalau ada semacam launching, Iya, launching, Pak.